Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya serta anggota kelompok 4, yaitu yang pertama ada slide selanjutnya dulu. Yang pertama ada Salman Aulia Mansyuri yang sebagai ketua kelompok yang memimpin diskusi. Lalu ada Amelia Kintani Agustin yang bertugas sebagai notulensi selama diskusi dan presentasi. Lalu ada Ade Wahyu Putranto sebagai presenter yang akan memaparkan materi pada presentasi ini. Dan terakhir ada saya sendiri, Safani Diarosa, sebagai moderator yang akan memimpin presentasi kali ini mengenai sebelumnya judulnya pengaruh budidaya dengan sistem KJA di Waduk Jatiluhur. Hal-hal yang akan dipaparkan oleh Ade adalah yang pertama, hal apa yang menyebabkan eutrofikasi. Yang kedua, ada parameter apa saja yang menunjukkan suatu perairan mengalami eutrofikasi. Yang ketiga, ada dampak eutrofikasi bagi masyarakat. Yang keempat, ada saran baik untuk masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi eutrofikasi. Yang kelima, ada hal menarik dari paper yang bisa teman-teman highlight. Terus yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama akan dibahas yaitu hal yang menyebabkan eutrofikasi yang akan dijelaskan oleh Ade. Kepada Ade dipersilahkan. Baik, terima kasih Safa sebelumnya. Nah, di sini hal apa saja sih yang menyebabkan eutrofikasi? Yang pertama, meningkatnya bahan organik yang mengandung unsur nitrogen dan fosfat. Secara umum, peristiwa meningkatnya bahan organik nutrien yang mengandung unsur nitrogen dan fosfat yang terakumulasi di badan air yang menyebabkan eutrofikasi. Yang kedua, adanya meningkatnya pertumbuhan alga. Eutrofikasi juga terjadi karena disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan alga yang membuat cahaya sulit untuk ke perairan. Yang ketiga, tingginya konsentrasi kandungan nitrat dan fosfat. Dalam hal ini, kandungan nitrat dan fosfat yang berkonsentrasi tinggi dapat merangsang perkembangbiakan fitoplankton, disebut juga alga, secara cepat, yaitu blooming. Tingginya konsentrasi nitrat dan fosfat biasanya berasal dari limbah. Yang keempat yaitu adanya limbah sisa pakan. Nah, biasanya sumber yang terbesar masukkan nitrogen dan fosfat limbah sisa pakan ini yaitu ikan yang masuk akibat budidaya sistem KJA. Nah, KJA ini bisa disebut sebagai keramba jaring apung. Nah, KJA itu keramba jaring apung yang merupakan wadah pemeliharaan ikan terbuat dari jaring yang terbentuk dari segi empat atau silindris, ada diapungkan dalam air permukaan menggunakan pelampung dan kerangka kayu, bambu, atau besi, serta sistem perjangkaran. Limbah dari sisa pakan budidaya, biasanya jenis pakan ini tenggelam, dapat menyebabkan meningkatnya nitrat dan fosfat. Terima kasih Ade sudah menjelaskan penyebab eutrofikasi. Setelah itu, Ade akan memaparkan terkait parameter apa saja yang menunjukkan suatu perairan mengalami eutrofikasi. Kepada Ade, kembali dipersilahkan. Nah, di sini adanya kandungan nitrat dan fosfat menentukan status eutrofikasi. Status eutrofikasi itu dibagi menjadi 4 golongan, yaitu mesotrofik, oligotropik, eutrofik, dan hypertrofik. Bisa dikatakan eutrofik ini bila kandungan nitrat mencapai 5-50 mg per liter, bila kandungan fosfatnya mencapai 0,31 sampai dengan 0,100 mg per liter. Yang kedua, parameter menggunakan BOD. Parameter menggunakan BOD ini menggunakan pendekatan biokimia di mana sebagai pengukuran pendekatan untuk meningkatkan suatu badan air di mana pendekatan jumlah biokimia yang terdegradasi di suatu perairan. Baik, terima kasih Ade. Tadi kita sudah mengetahui parameter apa saja yang menunjukkan suatu perairan mengalami eutrofikasi. Jadi akan dilanjutkan dengan pemaparan dampak eutrofikasi bagi masyarakat. Kepada Ade dipersilahkan.
Nah, tentu saja sih apa yang dapat ditimbulkan nih dampak eutrofikasi dari masyarakat bagi masyarakat itu sendiri. Yang pertama, sumber sarana perikanan berkurang. Dalam keadaan ini, eutrofikasi yang berdampak pada masyarakat Purwakarta adalah sumber sarana perikanan yang mengurang karena biasanya Waduk Jatiluhur menjadikan suatu sarana untuk mencari ikan yang didapatnya. Nah, yang kedua adanya kualitas air menurun. Eutrofikasi berdampak pada penurunan kualitas air karena eutrofikasi dapat mengganggu pemanfaatan badan air bagi masyarakat sehingga masyarakat menjadi kesusahan mencari air bersih. Ketiga yaitu perubahan warna dan bau pada air. Nah, dampak eutrofikasi yang terjadi kepada masyarakat adalah air menjadi keruh akibat pengaruh amonia seperti air seni dan tinja yang dimana kandungan amonia yang bersifat toksik bagi biota air. Hal ini menyebabkan air menjadi keruh dan bau. Biasanya masyarakat suka melakukan aktivitas seperti mencari ikan dan menjadi tempat wisata. Akibat keruh dan bau ini menjadikan sebuah waduk yang masyarakat tidak bisa melakukan hal tersebut karena tidak nyaman. Contohnya, ketika kita melewati jalur jembatan oren pada suatu daerah kembang kuning. Nah, di situ kita bisa merasakan bau yang menyengat pada daerah tersebut. Baik, Ade akan melanjutkan pemaparan terkait saran baik untuk masyarakat sekitar dan pemerintah dalam menanggapi fenomena eutrofikasi yang terjadi di Waduk Jatiluhur. Kepada Ade dipersilakan. Oke, pada poin pertama ini yaitu adanya KJA sistem ganda, menerapkan budidaya KJA sistem ganda agar residu dalam limbah diharapkan dapat minimalisir. Yang kedua ini adanya penegasan pemerintahan terkait jumlah KJA. Pada surat keputusan Bupati menyatakan jumlah KJA yang diizinkan adalah 2.100 unit. Sedangkan saat ini jumlah KJA telah berkembang pesat dengan 33.888 pada Februari tahun 2020. Hal itu telah melebihi yang diizinkannya. Yang ketiga ini penyuluhan melakukan pengawasan berkala, di mana masyarakat ini disarankan kepada pemerintah untuk melakukan pengecekan berkala untuk memantau kadar nitrat dan fosfat dalam perairan guna keberlangsungan ekosistem yang ada di waduk, serta guna terhindar dari dampak estetika yang timbul akibat eutrofikasi serta menjaga pasokan air di daerah tersebut. Terima kasih Ade sudah menjelaskan saran-saran yang diperuntukkan kepada masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah hal yang menarik yang ada di paper yang akan dibacakan oleh Ade. Kepada Ade dipersilakan. Oke, untuk hal yang menarik pada paper tersebut yang dapat di-highlight ini yaitu yang pertama adanya metode penelitian yang digunakan. Nah, penggunaan instrumen spektrometri UVVS yang mau digunakan saat analisis fosfat dan metode lain yang digunakan untuk menganalisis. Yang kedua ini adanya hasil penelitian. Pada hasil penelitian biasanya dilakukan sebuah pengecekan kadar rata-rata nitrat dan fosfat yang diambil di berbagai titik sampling, menyatakan salah satu titik sampling termasuk ke dalam kategori eutropik. Yang ketiga ini adanya pemaparan dampak. Hal tersebut memiliki dampak nih kepada pengaruh sebagai warga Purwakarta yang seringkali berkunjung di Waduk Jatiluhur mengetahui bahwasannya eutrofikasi seringkali terjadi setiap tahunnya dan dapat menimbulkan dampak eutrofikasi yang dapat dilihat secara langsung. Baik, sekian pemaparan terkait pengaruh KJA, budidaya sistem KJA di Waduk Jatiluhur. Sebelum diakhiri, saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah, pada paper ini kita dapat mengetahui penyebab Waduk Jatiluhur dinyatakan eutrofikasi sedang. Dari penelitian terhadap kadar nitrat dan fosfat yang bersumber dari budidaya dengan sistem KJA, kita dapat mengetahui beberapa kategori eutrofikasi serta dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut. Segala rangkaian presentasi telah dijalankan. Sebelum diakhiri, saya akan mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompok ini yang telah bekerja sama dengan baik dalam diskusi serta pengerjaan tugas yang bertujuan untuk
memenuhi tugas kimia lingkungan. Dengan ini presentasi akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.